Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Razak Fahmiadi dengan NIM 0445201999. Di video kali ini saya akan membuat sebuah diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah di depan saya ini sudah ada PowerPoint. Nah, di sini saya akan membuat langkah demi langkah dalam membuat ERD. Yang pertama, di sini soalnya untuk tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1. Namun mahasiswa minimal 1 namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Oke, di sini langsung saja ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan menentukan yang pertama, mengidentifikasi entity. Entity itu adalah sebuah objek atau orang yang terlibat di dalam diagram ERD. Oke, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa entity-nya itu yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah dosen. Lalu ada mata kuliahnya. Objeknya itu mata kuliahnya. Langsung saja kita buat 3 entity. Yang pertama mahasiswa, yang kedua adalah dosen, yang ketiga adalah mata kuliahnya. Oke. Di sini kita sudah punya 3 entity menggunakan simbol kotak ya. Selanjutnya tahap kedua, kita menentukan atribut key. Atribut key adalah sebuah atribut atau properti yang dimiliki oleh sebuah entity ya. Di sini kan kita punya 3 entity ya. Nah, masing-masing mempunyai atribut key-nya masing-masing. Contoh di sini mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya punya yang namanya NIM. Dan yang kedua itu nama mahasiswanya. Oke, langsung saja kita tulis pertama di sini NIM. Yang kedua adalah nama mahasiswanya. Mahasiswa. Oke, sudah. Lalu dosen ini juga mempunyai nomor induk juga ya. Tapi kalau untuk dosen itu nomor induk pegawai ya, nomor induk pegawai atau NIP. Lalu nama dosennya ya, nama dosennya. Oke, sudah ya atribut key-nya. Lalu untuk mata kuliah ini biasanya ada kode mata kuliahnya. Kode mata kuliah, contoh ya seperti basis data itu juga mempunyai kode mata kuliah ya. Lalu yang kedua adalah nama mata kuliahnya sendiri. Oke. Nah, tahap kedua sudah menentukan atribut key. Yang ketiga adalah mengidentifikasi himpunan relasi. Nah, caranya itu kita bisa membuat sebuah tabel relasi. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, ini kita tulis entity-nya yang sudah sebelumnya kita tentukan. Nah, lalu kita tentukan himpunan relasinya. Kalau mahasiswa ke mahasiswa ini kita tidak perlu menentukan ya. Entity-nya sama, kita tidak perlu menentukan. Jadi kita tentukan yang entity-nya berbeda. Contoh
Di sini mahasiswa ke mahasiswa tidak, mahasiswa ke mata kuliah. Nah, mahasiswa ke mata kuliah itu biasanya itu adalah meregistrasikan, registrasi. Oke. Kalau mahasiswa dosen itu biasanya itu diajarkan, mahasiswa itu diajarkan oleh dosen. Lalu ke baris berikutnya mata kuliah, mahasiswa relasinya itu mata kuliah itu diregistrasikan oleh mahasiswa. Lalu mata kuliah ini sama mata kuliah itu kita kosongkan. Lalu mata kuliah dengan dosen itu mata kuliah itu diajarkan ya, diajarkan juga ya. Mengajar mata kuliah diajarkan ya, diajar untuk membedakan. Lalu dosen dan mahasiswa itu dengan mahasiswa mengajarkan ya, dosen mengajar. Dosen mata kuliah itu juga sama, yaitu mengajar ya. Kalau dosen dengan dosen tidak ya. Nah, di sini kita bisa menentukan nanti yang akan kita pakai ada berapa relasi ya. Di sini ada yang sama ya, nanti kita pilih yang nyambung ya. Pertama di sini ada mata kuliah diregistrasikan oleh mahasiswa. Nah, di sini kita tulis diregistrasikan. Ya, nih kita besarkan. Nah, lalu kita tulis lagi diajarkan ya. Yang ini registrasi kita tulis. Nanti kita pilih berdasarkan kebutuhan ya. Diajarkan, lalu diregistrasikan lagi. Ini kalau diregistrasikan kita tidak perlu membuat lagi. Lalu diajarkan ya, diajarkan juga sama ya, kita tidak perlu membuat lagi. Lalu mengajar ya, mengajar. Oke, di sini kita sudah mempunyai 4 himpunan relasi ya. Selanjutnya menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, di sini pertama ada mahasiswa, yang mana mahasiswa ini pasti di dalam suatu perguruan tinggi. Di sini kan perguruan tinggi ya soalnya. Nah, ini pasti mahasiswanya itu banyak ya. Di sini kita bisa tentukan bahwa mahasiswanya itu banyak ya. Di sini kita bisa Oke. Berarti banyak mahasiswa ya, banyak mahasiswa. Nah, balik lagi ke soalnya, banyak mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Oke, berarti beberapa mata kuliah. Mata kuliahnya berarti banyak ya. Dapat mengambil banyak mata kuliah. Oke. Sini kita atur dulu. Oke. Yang kedua dosen ya. Yang kedua dosen, di sini entitasnya itu dosen. Dosen dapat di sini soalnya itu dapat mengajar setidaknya itu satu mata kuliah ya, minimal mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, lanjut. Mengajar satu kayak mata kuliah minimal ya. Oke, dari dua ini kita bisa membuat sebuah himpunan relasi ya. Nah, nanti di sini kita mempunyai sebuah relasi. Pertama yang ini untuk lebih
spesifik bahwa dia itu himpunan relasinya itu lebih spesifik ya. Spesifik hanya satu, berarti nanti kita bisa masukkan di relasi yang sebelah sini. Lalu untuk yang ini juga himpunan relasinya itu minimal satu ya. Ini kita bisa masukkan di sini. Kalau ini untuk himpunan relasi minimal satu. Kalau ini untuk himpunan relasi yang spesifik terhadap mata kuliah ya. Lalu untuk ini untuk menghubungkan himpunan relasi banyak ya. Di sini untuk menghubungkan relasi banyak mahasiswa dan banyak mata kuliah. Ini untuk himpunan relasi banyak. Dan ini untuk menghubungkan nantinya akan kita hubungkan dengan entitas baru ya. Nanti ada di slide selanjutnya kita membutuhkan entitas baru yang menghubungkan antar entitas. Oke, selanjutnya untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Oke, di sini nanti kita membutuhkan satu entitas lagi yang menghubungkan antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Nanti ada satu entitas tersendiri, yaitu yang menghubungkan entitas mata kuliah, yaitu registrasi mata kuliah. Oke. Ini kita sudah buat ya. Semuanya kita sudah buat komponen-komponennya. Mari kita gabungkan. Pertama kita masukkan entitasnya. Di sini kita masukkan. Ini kita susun IRD-nya. Di sini karena mahasiswa berhubungan dengan langsung dengan mata kuliah. Nah, di sini kita aturnya mahasiswa setelah mata kuliah, lalu dosen ya. Lalu atribut key-nya juga kita masukkan juga di sini sesuai dengan atribut key-nya masing-masing. Di sini nama dosen ya. Nama dosen, di sini kode mata kuliah. Di sini nama mata kuliahnya. Lalu di sini ada NIM, di sini ada nama mahasiswanya. Oke, di sini kita bisa hubungkan saja dengan garis masing-masing ya. Masing-masing kita bisa hubungkan dengan garis. Oke. Oke, sudah ya. Masing-masing entitas mempunyai atribut key-nya masing-masing. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan himpunan relasi. Di sini contohnya itu mahasiswa meregistrasi ya. Meregistrasi mata kuliah. Pertama kita masukkan terlebih dahulu di sini. Oke. Di sini ya. Oke, registrasi. Lalu untuk yang selanjutnya diajarkan ini kita bisa pilih salah satu, yaitu mengajar ya. Di sini mengajar. Jadi kita bisa pilih salah satu ya dari
entitas yang sama ya. Salah satu saja. Oke, sudah. Kalau ini kita coba atur garisnya ya. Selanjutnya di sini sudah ya. Sudah semua, yang lain ini sama ya. Sama. Lanjut. Kita bisa hubungkan dengan himpunan relasi. Pertama dari mahasiswa dan mata kuliah. Kita bisa hubungkan ini. Oh ya, sebelumnya kita bisa langsung coba ke tahap yang kelima dulu. Kita ini bisa kita taruh dulu yang entitas baru di bagian sini ya. Nah, di sini karena ada entitas baru, dia harus mempunyai atribut key-nya yang baru juga. Gitu ya. Tetapi atribut key yang baru untuk entitas yang baru ini mengambil dari primary key-nya entitas yang sebelumnya ya. Di sini ada dari mahasiswa kita ambil di sini yaitu NIM mahasiswanya ya. NIM-nya. Lalu untuk dari mata kuliah kita bisa mengambil dari kode mata kuliahnya. Seperti itu. Lalu kita hubungkan lagi menggunakan line. Oke. Seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya balik lagi ke himpunan relasi. Di sini kita bisa hubungkan masing-masing entitas dari mahasiswa dan mata kuliah ini menggunakan himpunan relasi yang ini ya. Bentar. Ini agak susah kita lock dulu. Oke. Oke, sudah. Lalu selanjutnya juga sama ya. Lalu kita pindahkan untuk yang himpunan relasi yang spesifik ya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya lagi ini kita hubungkan menggunakan himpunan relasi dari dosen ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita hubungkan dengan
himpunan relasi yang kalau ini spesifik ya. Kalau ini yang spesifik. Jadi dosen itu dia minimal satu spesifik ke mata kuliah tertentu saja gitu, spesifik. Kalau ini dia tidak spesifik ya. Jadi mahasiswanya itu bisa banyak. Jadi banyak mahasiswa dan mata kuliahnya juga bisa banyak. Jadi tidak terlalu spesifik seperti itu. Oke. Untuk secara keseluruhan sudah selesai. Kita sudah menggambar entitas relationship diagram dari tugas 1 mata kuliah basis data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.